Saya mau menjelaskan, memberikan gambaran kepada saudara berkaitan dengan komunitas, baik komunitas secara umum maupun komunitas yang ada di gereja kita yang adalah Connect Group atau CG. Apa itu Connect Group? Nanti mungkin akan dijelaskan lebih lanjut di minggu-minggu yang akan datang. Tapi bagian saya, part saya dalam menjelaskan kepada saudara apa itu komunitas dan apa pentingnya komunitas. Perlukah kita berkomunitas? Ya. Gak bisakah manusia itu hidup sendiri aja, pokoknya aku mandiri, aku merasa tidak perlu ngerepoti banyak orang, gitu kan saudara. Pokoknya aku mengerjakan segala sesuatunya, gak usahlah ngerepoti orang, pokoknya aku bisa mampu sendiri dan aku bisa menjalani hidup ini. Ya. Nah saudara, saya mau menjelaskan kepada Bapak Ibu Saudara mengenai sebuah siklus kehidupan yang berkaitan dengan hubungan, relasi dan kebergantungan kita. Ya. Nah dalam hidup manusia itu secara garis besar kurang lebih ada ini saudara. Semua orang harusnya melalui masa ini, tahapan ini. Tetapi tidak semua manusia bisa ada di akhir ujung setiap fase ini. Ya. Ketika manusia lahir, maka semua manusia yang bayi itu akan masuk ke tahap yang pertama yang namanya apa ini? Bergantung. Ya. Apa bedanya bergantung di sini dengan bergantung yang di ujung? Bergantung yang di sini adalah ini, hanya bergantung. Ya. Setelah dia lahir, dia hanya bergantung. Ya. Seorang bayi hanya bergantung kepada orang-orang yang ada di sekitarnya untuk memelihara dia, untuk menolong dia, memberi makan dan lain sebagainya. Ya, ganti popok termasuk di dalamnya, saudara ya. Dan semua hal, karena seorang bayi tidak bisa berbuat apa-apa atas hidupnya sendiri, maka dia hanya bergantung. Nah, suatu kali ada sebuah penelitian, seorang profesor itu ingin meneliti mengenai asal-usul bahasa. Ya, dia meneliti dengan cara dia mengumpulkan beberapa bayi, lalu kemudian di dalam rumah sakit itu dengan sengaja diaturkan supaya bayi ini tidak terlalu banyak mendengar bahasa manusia. Ya, tujuannya supaya dia ingin tahu, meneliti asal-usul bahasa itu dari mana dan bagaimana gitu ya. Kok bisa manusia berbahasa, berkata-kata. Nah sehingga dia mengisolasi beberapa bayi ini dengan tujuan supaya enggak mendengar bahasa manusia yang dipakai. Dan dia ingin tahu kalimat atau perkataan yang muncul dari bayi ini apa kalau dia enggak diajari dengan perkataan manusia yang biasa terpakai atau yang ada di negara itu, bahasa yang dipakai. Nah tapi singkat cerita sang profesor ini tidak mendapat apa yang dia mau, tapi justru ironi karena bayi ini, beberapa bayi meninggal bukan oleh karena dia tidak mendengar kata-kata, tetapi oleh karena dia tidak mengalami sebuah kecukupan di dalam kebutuhannya. Gitu. Jadi bayi ini memang dengan sengaja diatur sangat minim sekali bersinggungan dengan manusia. Ya, sangat minim sekali dibantu dalam berbagai area yang dia butuhkan. Sedangkan bayi itu hanya bergantung. Saudara. Nah, profesor ini merasa gagal dalam penelitiannya, tapi dia menemukan sebuah pemahaman yang adalah bahwa setiap manusia itu perlu yang namanya saling berhubungan, saling bersinggungan satu dengan yang lain. Nah, di tahap ini seorang bayi tidak bisa hidup dengan kemampuannya, dia hanya bergantung. Lalu melalui setiap fase tahapan kehidupan, lalu dia kemudian belajar segala sesuatu dalam kehidupan ini, lalu dia mulai mandiri, saudara. Ya, berapa banyak saudara di tempat ini berkata, saya adalah orang yang mandiri. Bisa lambaikan tangan saudara? Saya mandiri. Gitu. Oh, enggak ada yang mandiri di sini ya? Oh, ada sebagian. Oke, sekali lagi coba saya tanya, siapa yang berkata aku orang yang mandiri? Bisa lambaikan tangan saudara? Nah, saya khawatir saudara merasa saya mau jebak saudara ini kayaknya ya. Enggak lah saudara ya, masa tampang saya gini kelihatan kayak mau menjebak orang. Ya, dia akan bertumbuh menjadi manusia yang mulai mandiri, bisa melakukan segala sesuatunya. Ya, dan itu memang yang kita mau gitu. Saya pun didik anak saya punya 3 anak, cowok yang terakhir cewek, saya didik mereka untuk mandiri. Ya, sekarang yang besar 2 SMA, yang nomor 2 SMP. Yang paling kecil 2 SD, saudara ya. Jadi SMA, SMP, SD saya punya. Bentar lagi saya mau buka sekolahan, saudara ya. Lengkap soalnya ya. Nah,
Saya latih mereka sejak SD, itu mereka di rumah meskipun cowok-cowok, yang kokonya 2 cowok di rumah, saya latih mereka untuk bisa mandiri dengan cara apa? Harus bisa masak nasi sendiri. Cowok loh saudara, belum beneran nih. Mereka harus bisa masak makanan yang sederhana lah, misalkan ayam goreng, nasi goreng, itu mereka biasa. Bikin sop itu mereka bisa. Ya, terutama anak saya yang kedua sangat suka sekali masak. Kelas 5 SD, dia sudah bisa masak untuk kita yang di rumah gitu. Wah, itu jenjang-jenjang tahapan yang kita dengan sengaja atur supaya mereka jadi orang yang mandiri. Itu harapan kita semua, betul ya saudara? Masuk kepada tahap mandiri. Nah, setelah masuk dalam tahap mandiri, maka orang-orang yang mandiri ini, dia bertemu dengan orang-orang mandiri yang lain. Nah, muncullah yang di sini. Kalau yang ini hanya bergantung, maka yang ini saling bergantung. Kata saling ini adalah kata kunci. Nanti saya jelaskan lebih lanjut, saudara ya. Nah, saya ingin menjelaskan kepada saudara apa kondisinya untuk orang yang dalam tahap hanya bergantung. Yang hanya bergantung, orang ini butuhnya gini loh saudara, penerimaan. Lalu apa lagi? Dia butuhnya dimengerti. Jangan harap yang di fase ini untuk mengerti orang lain, gak bisa. Dia butuhnya dia dimengerti. Karena hanya bergantung. Dia butuhnya diterima. Jangan harap orang yang di fase ini bisa terima orang lain. Bayi itu gak peduli dia harus menerima papa mamanya. Tapi yang pasti dia minta papa mamanya terima dia. Itu sebabnya bayi masih dalam kandungan bisa merasakan kalau dia ditolak oleh orang tuanya. Meskipun dalam kandungan. Karena fokusnya kepada dirinya. Gitu. Lalu apalagi? Yang di sini butuh pertolongan. Selalu merasa butuh terus pertolongan. Selalu ngomong, aku ini harus ditolong, aku harus dibantu. Aku harus tolong, siapa yang nolong aku? Gak ada orang yang nolong aku. Paham maksud saya? Nah ini tahap ini, hanya bergantung. Lalu apa lagi? Butuh diperhatikan. Nah, butuh diperhatikan. Kenapa? Karena yang hanya bergantung ini selalu arahnya gini. Arahnya selalu masuk ke dalam. Ya. Kalau ini enggak terjadi, kalau arahnya enggak masuk ke dalam dirinya dia, yang terjadi adalah dia akan marah. Dia akan berontak. Bayi yang merasa enggak digendong oleh orang tuanya, dia enggak merasa kasih sayang misalkan, enggak merasa diterima, enggak merasa bahwa ada orang di sekitar yang nolong dia, yang ngerti dia, yang memperhatikan dia. Apa yang dilakukan oleh bayi tersebut? Nangis sekeras-kerasnya. Dia nangis, pokoknya dia teriak. Kalau sudah teriak, mamanya atau papanya, wah langsung gendong langsung. Gitu kan saudara ya. Gitu. Nah berapa banyak saudara dan saya, meskipun secara fisik sudah gede kayak gini, berapa banyak, nah saya ngomong gini jangan tersinggung saudara ya, ini juga ngomong tentang saya kan, ngomong tentang saudara semua enggak, saya ceritakan diri saya sendiri. Berapa banyak ketika kita merasa tidak dimengerti, lalu saudara marah, saudara teriak, cuma teriaknya beda, kalau bayi kan gitu. Saudara gini, awas ya, nah bedanya gitu, karena sudah punya bahasa. Berapa banyak dari saudara sudah merasa bahwa gak ditolong oleh siapapun. Aku ini dalam posisi yang harusnya butuh pertolongan loh. Tapi gak ada satupun orang yang nolong aku. Gak ada yang perhatikan aku. Siapa yang perhatikan aku? Seolah aku ini jalan sendiri. Wah, itu kan bahasa-bahasa emas kita ya. Seolah-olah aku ini gak ada yang perhatikan. Sendirian aku ini, alone, home alone. Ini. Nah, orang yang di fase mandiri biasanya itu begini saudara. Kalau sudah dia mandiri, sudah merasa enggak butuh bantuan orang lain, dia merasa bisa mengerjakan segala sesuatunya, maka orang di sini kecenderungannya dia akan ini saudara. Apa saudara? Egois. Gitu. Dia bisa ngomong gini, aku enggak butuh dibantu enggak apa-apa. Aku enggak butuh diperhatikan orang lain enggak apa-apa. Aku bisa kok. Gitu. Lalu apa lagi? Bisa tidak peduli.
Tidak peduli dengan urusan orang lain. Yang penting aku aman. Yang penting aku berhasil. Yang penting aku dan aku dan aku. Ya. Lalu merasa mampu, pasti mandiri. Lalu apa lagi? Tidak butuh yang lain. Nah ini sama ya, anggap aja ini ya. Tidak butuh yang lain. Supaya singkat. Tidak butuh yang lain. Lalu orang di fase ini biasanya saking mandirinya dia cuek. Lalu tidak berbagi. Lalu yang jelas untuk kepentingan diri sendiri. Jelas dia nggak akan mikirkan kebutuhan orang lain. Untuk kepentingan dirinya sendiri. Kalau dia lakukan segala sesuatu, punya planning, punya rencana dan semuanya pasti dia buat untuk kepentingan diri sendiri. Gitu. Pasti. Ya memang gak semua orang yang mandiri seperti itu. Gitu ya. Tapi kecenderungannya begini nih saudara. Ya. Tapi dia masih mandiri, dia mampu. Gitu. Dia dia punya orang yang di fase ini biasanya dia punya moto gini. Asal aku nggak ganggu orang, asal aku nggak ngeributi orang lain, nah gitu. Sudahlah, aku jalani hidupku sendiri. Gitu. Nah, yang di fase saling bergantung karena orang itu bertumbuh, lalu dia mandiri. Nah, orang-orangnya mandiri ketemu dengan orang yang mandiri yang sesama yang lain, lalu orang yang mandiri-mandiri ini mulai menemukan yang namanya saling kebergantungan. Oh iya ya. Ternyata kalau aku punya kemandirianku dari area ini, aku punya kelemahan yang sisi sini, orang itu punya kekuatan ini. Ya. Lalu kemudian mulai saling bergantung. Makanya orang yang menikah, suami dan istri itu saling bergantung, saling melengkapi. Ada sisi yang lebih dari suami, ada sisi yang kurang dari istri, malah melengkapi. Dan sebaliknya. Gitu. Mulai bergantung. Ya. Nah, karena saling bergantung, disinilah yang namanya komunitas. Kalau yang ini tidak bisa ngomong komunitas, ini fokusnya untuk dirinya sendiri. Semua arahnya masuk semua. Yang ini apalagi dia nggak butuh komunitas. Dia bisa sendiri. Dia kerjakan semuanya, segala sesuatunya sendiri. Mampu dia ngomong. Tapi yang ini bentuknya gini saudara. Nah ada orang lain, ada orang lain lagi, orang lain lagi. Saling bergantung, terus putar, saling bergantung. Ini yang disebut sebagai komunitas. Dan saling ini tidak hanya ngomong masalah soal kebutuhan kebergantungan saja. Bisa saling support, saling mendukung, saling mendoakan. Pokoknya saling. Gitu. Karena dia sudah melihat sebuah kebutuhan yang orang lain butuhkan dan yang dia butuhkan. Saling melengkapi tadi itu. Ya. Nah, pagi hari ini saya mau bicara kepada saudara bahwa manusia ketika diciptakan oleh Allah di dalam Kejadian, Tuhan ngomong begini, tidak baik manusia itu apa? Seorang diri. Makanya Tuhan menciptakan temannya Adam, gitu kan. Tapi poinnya adalah gini, tidak baik manusia itu seorang diri. Karena Allah tidak pernah menciptakan manusia dengan fase yang hanya ini. Yang hanya butuh dimengerti. Yang hanya bergantung saja. Hanya bergantung saja. Allah juga tidak ingin supaya kita hanya ada di fase ini. Pokoknya mandiri, bisa mengerjakan segala sesuatunya dengan baik. Enggak ngerepoti orang lain, cukuplah, selesai. Enggak, ini bukan tujuan Allah. Gitu. Kalau ini tujuan Allah, maka ayat itu enggak pernah ada. Tidak baik manusia seorang diri. Enggak ada ayat itu. Dan Tuhan enggak perlu ciptakan Hawa untuk Adam. Ngapain? Adam sendirian dia bisa kok mandiri kok. Dia bisa urusi segala alam semesta ini kok. Nah, yang menjadi tujuan Allah adalah supaya saudara dan saya saling. Ini kata kuncinya, saling. Makanya hukum yang terutama, Tuhan ngomong gini, kasihilah siapa dulu? Tuhan Allahmu. Lalu yang kedua, kasihilah sesamamu. Firman Tuhan ngomong gini, dari hukum itu tergantung seluruh kitab para nabi. Jadi artinya hukum ini adalah hukum yang terbesar. Kasihilah Tuhan Allahmu
kasihilah sesamamu. Bagaimana mungkin mengasihi sesama kalau masih dalam tahap ini? Hanya bergantung. Gak bisa. Bagaimana bisa mengasihi sesama kalau hanya tahu mandiri, pokoknya ngurusi diri dewek. Gitu, saudara. Ngurusi diri sendiri, pokoknya aku aman, beres, selesai. Gak urusan dengan apa yang dilakukan oleh orang lain. Gak urusan apa yang dialami oleh orang lain. Ya, saya sangat suka sekali dengan beberapa kali saya lihat di Instagram yang sedang dioperasikan oleh Koko Iwan. Koko Iwan di mana ya? Oh, tadi di sana. Oh, sembunyi dia. I declare, ya, ngomong tentang banyak hal, tentang kehidupan yang secara manusia kita itu perlu tahu dan kadang-kadang ada orang tertentu membutuhkan tuntunan dan arah itu. Itu bicara tentang ini, saudara. Ada orang yang melakukan sebuah kesalahan, dia nggak ngerti harusnya bagaimana keluar. Ya. Apa yang dikerjakan oleh Koko Iwan ini membantu orang itu bisa ngerti, oh ini situasinya kok mirip dengan aku ya. Gitu. Karena manusia diciptakan untuk saling, bukan hanya untuk saya atau hanya saya, bukan. Manusia diciptakan oleh Allah untuk saling. Ya. Maka di sini ketika kita berkomunitas, saling bergantung, saling support, saling mendukung. Kalau yang tadi saya cerita itu, Pak Iwan ini gak punya urusan apa-apa, dia gak dibayar oleh siapa-siapa loh saudara. Tapi dia mengerjakannya dari hatinya dia. Apa yang mendorong dia? Saya percaya mendorong dia oleh karena kasih Kristus. Betul ya Pak? Kepingin supaya, oh enggak juga. Oh mungkin ada bayaran juga ya Pak. Karena dia mau melihat ada banyak hidup orang dipulihkan, diubahkan. Saling mendukung, saling mensupport. Saling supaya orang itu dipulihkan hidupnya. Gitu. Nah, makanya ada sebuah pujian yang saya sangat suka sekali, yang menggambarkan ini begini. Sebagai saudara seiman, apa? Di dalam tubuh Kristus. Lalu ini loh kalimatnya, perhatikan. Menyerahkan seluruh hidupnya. Kalau cuma tahap di sini, boro-boro ngomong menyerahkan, butuhnya orang yang perhatikan dia kok. Yang di sini juga nggak mungkin menyerahkan hidupnya mandiri. Aku nggak urusan orang lain. Aku nggak ngerepoti orang, nggak bebani orang dengan hidupku. Aku juga nggak mau dibebani hidupku dengan orang lain. Gitu, sendiri pokoknya. Menyerahkan seluruh hidupnya, apa? Berbagi kasih bersama. Lalu kadang tawa, terkadang tangis, suka duka bersama. Yang kuat menanggung yang lemah. Lalu apa? Saya kok jadi lupa. Dalam anugerahnya kita bertumbuh di mana? Di dalam kasih. Sehati, sepikir, setujuan, melangkah bersama. Baru setelah itu bisa ngomong gini, tuaian besar telah menanti di hadapan kita. Siapkanlah dirimu, song-song hari esok. Dan Tuhan dimuliakan melalui gerejanya. Gereja juga termasuk komunitas saudara. Baru setelah itu ujungnya supaya Tuhan dipermuliakan. Jadi kalau kita berkomunitas, ini komunitas yang baik loh saudara ya. Karena mafia-mafia, sindikat-sindikat itu juga komunitas saudara ya. Jangan salah sasaran ya. Nanti saudara mikir, saya juga itu tertarik itu sama yang, nah jangan itu salah sasaran kalau itu saudara. Dengan komunitas yang benar yang saling ini tadi, dengan arah, tadi kan dikatakan di lagu tadi, sehati, sepikir, satu tujuan. Gitu. Amin. Berapa banyak saudara di tempat ini yang mau untuk kita hidup saling, bukan hanya, bukan mandiri, tapi saling. Satu dengan yang lainnya. Bisa lambaikan tangan saudara dan berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Nah kita buka firman Tuhan, mari kita baca di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 46 sampai 47. Ini ayat yang sudah biasa kita baca, tapi mari pagi hari ini kita belajar prinsip-prinsip yang ada di dalamnya. Kisah Para Rasul 2 ayat 46 sampai 47. Saya bacakan buat saudara. Dengan bertekun dan sehati, katakan bertekun
Katakan sehati. Mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka berkumpul. Ya, kata kuncinya berkumpul. Berkomunitas dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira. Kadang tawa gitu ya. Terkadang tangis. Dengan gembira dan tulus hati. Tulus. Jangan punya agenda yang macam-macam, yang jelek, yang negatif. Banyak orang mau berkomunitas karena punya agenda pribadi. Gitu ya. Karena dorongan kebutuhan finansial dan lain sebagainya, macam-macam saudara. Harus dengan tulus. Lalu ayat 47. Sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Kalau sudah menjadi sebuah komunitas yang akhirnya Tuhan tambahkan jiwa-jiwa yang sudah diselamatkan, itu artinya komunitas saudara menjadi kemuliaan atau memuliakan Tuhan kita. Amin. Nah saudara, setidaknya ada 3 hal yang kita bisa pelajari dari ayat ini. Yang pertama, bertekun. Saudara, ketika saudara pertama kali membangun hubungan dengan orang atau masuk kepada sebuah komunitas, saudara akan berjumpa dengan yang namanya perbedaan. Itu pasti. Karena saudara diciptakan oleh Allah, saya diciptakan oleh Allah berbeda, enggak sama. Suami istri aja yang dipersatukan oleh Allah berbeda. Saya selalu ngomong dalam kelas pranikah, ya saya selalu dapat kena kelas yang pertemuan pertama kali, ya. Yang pertama judulnya tujuan dalam pernikahan. Ya, di kelas itu saya selalu nantang saudara ya. Saya selalu ngomong gini, coba lihat kanan kiri saudara, gitu ya. Pastikan itu adalah orang yang memang engkau memang yakin mau berjalan dengan dia, bukan hanya menuju ke pelaminan, tapi berjalan dengan dia sampai maut memisahkan. Yakin gak? Kalau enggak yakin setelah kelas ini semua nanti lapor ke panitia bilang batal. Pernikahannya batal, mundur aja. Nah, saya selalu ngomong gitu. Kenapa? Karena menikah itu bukan cari yang cocok. Gak ada yang cocok saudara. Ya, saya pernah khotbah keluarga di tempat ini kan. Saya selalu kasih definisi yang namanya menikah itu belajar mencocokkan diri seumur hidup. Gak ada habisnya. Nah saudara, ketika kita menjalin hubungan dengan orang atau kita masuk kepada sebuah komunitas, saudara akan menemukan perbedaan itu. Makanya gak jarang saudara punya komen begini, wah orang ini asik ya, wah orang ini keren, wah orang ini baik loh, hebat loh dia nih. Itu arti tanda-tanda saudara, indikator saudara berkata bahwa saudara cocok sama dia. Merasa sejalan, merasa pikirannya sama, merasa hatinya sama gitu. Tapi juga enggak sedikit juga yang ngomong gini, wah orang ini kok gak mengenakan ya, orang ini kok gak baik ya, orang ini kok macam-macam, kok ini, kok itu, kok ini gitu ya. Macam-macam saudara. Itu menunjukkan bahwa saudara dan setiap orang yang ada itu berbeda saudara. Nah tapi firman Tuhan mengajar kepada kita, kalau saudara mau berkomunitas, kalau saudara mau saling ini, kalau mau yang saling, maka ada kata kunci di dalamnya, bertekun. Katakan bertekun. Orang yang bertekun itu jelas tahu tidak mengangkat sebuah permasalahan yang bukan menjadi esensi utama. Perbedaan itu bukan esensi utama. Karena semua manusia memang beda. Mau cari di mana yang cocok? Gak ada saudara. Gitu. Di toko-toko apotek terdekat juga gak ada. Di dealer resmi juga gak nemukan saudara. Gitu loh. Mau cari siapa yang cocok gitu. Saya suatu kali ketemu dengan teman saya lama gitu. Teman sekolah lama. Lalu kemudian dia bawa pasangannya, saya juga bawa pasangan saya gitu ya. Lalu kita kenalan gitu ya. Yang saya kenalan dengan pasangannya dia karena yang teman ini cowoknya, teman saya sekolah gitu. Cowok dengan cowok ini teman. Lalu istri saya juga kenalan dan sebagainya. Lalu kemudian padahal baru ketemu gitu aja. Lalu teman saya ngomong gini, waduh kok aku lihat kamu ini kok cocok banget gitu ya. Pokoknya serasi gitu. Nah saya ngomong gini, bro gak ada yang cocok di muka bumi ini bro gitu. Pokoknya saya ngomong terus panjang lebar. Ada banyak orang bisa melihat kita dari luar permukaan, berpikir bahwa kita cocok. Belum tentu. Saya dan istri saya harus bertekun dalam ikatan pernikahan itu. Kalau nggak bertekun, ya bubar saudara. Bubar. Karena apa yang saya pikirkan bukan yang dia pikirkan. Apa yang saya rasakan bukan yang dia rasakan. Dan itu bukan kabar kabar yang berita yang baru. Enggak, semua orang enggak ada yang sama. Itu kata kuncinya, enggak ada yang cocok.
Makanya saya ngomong sama istri saya, kenapa saya bisa bagi, setiap kali saya khotbah keluarga atau setiap kali saya ngomong di kelas pranikah, saya selalu ngomong bahwa yang namanya menikah itu belajar mencocokkan diri seumur hidup. Kenapa saya bisa ngomong seumur hidup? Karena saya janjian dulu sama istri saya. Tahun-tahun awal kami menikah, ya puji Tuhan saya nggak terlalu banyak konflik sama istri saya sih. Karena saya pacaran 4 tahun sama dia saudara. Dan konfliknya sudah di sana. Tapi nggak berarti masuk dunia pernikahan konfliknya hilang. Enggak, tetap ada. Ada banyak hal yang dulu enggak dikonflikkan gitu saudara ya. Lalu menjadi konflik ketika setelah menikah. Lalu saya mikirkan ini kalau gini terus jalan keluarnya gimana? Gimana caranya supaya ini bisa jalan gitu. Seirama, senada, sederap langkah misalnya gitu ya. Nah baru saya menemukan kuncinya. Bahwa saya dan istri saya harus sama-sama belajar saling mencocokkan diri. Dan mencocokkan diri enggak hanya untuk batas waktu tertentu. Hanya untuk masa-masa awal menikah, honeymoon aja. Enggak saudara, seumur hidup. Kenapa? Karena gini, saya ini sudah menikah 17 tahun saudara. Karena begini, waktu pernikahan saya berjalan 5 tahun, ya, waktu tahun awal menikah dengan setelah berjalan 5 tahun, mungkin ada banyak sifat dari saya berubah. Istri saya juga berubah. Orang yang sudah mulai menua itu berubah semua saudara. Jangan pikir enggak berubah saudara, berubah. Sehingga cara-cara, metode-metode yang saya pakai ketika saya baru menikah dengan 5 tahun kemudian pasti berbeda. Kalau saya mempertahankan satu cara, satu metode, nggak mungkin berhasil karena 5 tahun kemudian sudah berubah. Dia berubah, saya juga berubah. Gitu. 5 tahun, 5 tahun lagi, 10 tahun. Karena kan sesuai dengan research itu kan katanya gejolak itu terjadi kelipatan 5, katanya gitu saudara. Ya nggak tahu kenapa, pokoknya yang melakukan penelitian itu ngomong gitu. Ketika 10 tahun berubah lagi, beda lagi saudara. Gitu. Mungkin istri saya bisa ngomong sama saya gini, dulu waktu kamu muda itu kamu enggak kayak gini. Sekarang kamu sudah mulai tua. Maksud saya tua saudara ya, mestinya ya enggak lah ya. Sekarang kamu udah mulai tua, kok gini, nah, macam-macam. Kenapa? Saya berubah. Tapi juga istri saya juga berubah, sama-sama berubah. Makanya belajar mencocokkan diri itu apa? Seumur hidup. Saudara, bukan hanya soal masalah pernikahan, tapi ini kan ngomong tentang relasi atau hubungan dengan orang lain. Kalau saudara mau saling di sini, meskipun itu bukan pasangan hidup saudara, kawan karib misalkan katakanlah. Coba saudara kalau kenal dengan orang yang punya kawan karib, coba tanya di interview. Pasti akan banyak gesekan di dalamnya. Tapi apa yang membuat mereka tetap dikatakan kawan karib? Sohib, katanya gitu ya. Sudah berapa lama berteman? Oh sejak saya SD Pak. Waduh, sampai sekarang sudah kakek nenek saya berteman terus sama dia. Kuncinya apa kuncinya? Apakah mereka menghilangkan semua perbedaan? Enggak bisa. Setiap manusia memang berbeda. Kuncinya bertekun. Mereka tahu bahwa hubungan itu di atas segalanya. Bukan kalau ada konflik-konflik kecil lalu kemudian diangkat, dinaikkan di permukaan sehingga mengalahkan hubungan. Mereka tahu itu. Makanya perlu bertekun. Kalau saudara masuk kepada sebuah komunitas atau berhubungan dengan orang lain, saudara akan menemukan perbedaan itu. Nah saudara perlu bertekun. Bertekun. Semua peristiwa yang terjadi, gesekan dan semuanya tidak boleh diangkat ke permukaan seolah-olah mengalahkan hubungan itu. Mengalahkan relationship itu. Karena yang namanya hubungan, yang namanya relationship itu hal yang utama. Bukan yang permasalahan kecil-kecil itu yang utama, bukan. Karena Tuhan memanggil saudara dan saya untuk hidup saling satu dengan yang lain. Kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah apa? Sesamamu. Bagaimana caranya kita mengasihi sesama kalau saudara nggak bisa bertekun jalin hubungan dengan orang itu? Gitu. Amin saudara? Bertekun. Kalau ada sebagian dari saudara yang hari-hari ini mungkin sedang nggak hanya komunitas di CG saja ya saudara ya. Mungkin saudara punya komunitas di tempat pendidikan saudara, di tempat bekerja dan lain sebagainya. Mungkin saudara hari-hari ini dalam kondisi yang sedang gesekan, sedang agak hangat gitu ya. Suhu di luar juga lagi panas saudara ya. Ini hubungan saudara ikut memanas gitu ya. Nah saudara lagi dalam posisi yang seperti itu, ingat pesan firman Tuhan ini. Bertekun. Ya. Amin. Semangat. Nah yang kedua adalah sehati. Katakan sehati. Sehati ini cukup penting. Saya dan istri saya bisa berjalan 17 tahun karena kami sehati. Sehati tidak berarti punya pemikiran yang sama, punya cara, metode yang sama. Enggak. Sehati itu bicara tentang kita tahu arah mana yang kita mau capai. Saya mungkin pakai cara-cara yang biasa saya pakai. Dia mungkin pakai cara-cara yang biasa dia pakai.
Gak apa-apa. Tapi oleh karena kita sehati, maka ketika ketemu perbedaan itu, maka kita berusaha untuk namanya orang itu kayak rundingan. Cari jalan tengahnya, gimana ini caranya. Gitu. Gimana cara tengahnya. Nah, manusia itu diciptakan oleh Allah memiliki bermacam-macam kepribadian, saudara. Tahu, paham ya, saudara ya? Ada yang orangnya dominan, ada yang sanguin, ada yang plekmatis, ada yang intim, melankolis, macam-macam, saudara. Kepribadian manusia itu kan macam-macam. Bergantung. Contoh misalkan saya dan istri saya, sudah kelihatan siapa yang dominan gitu, saudara ya. Nah, orang yang dominan jangan merasa untuk menguasai segala-galanya gitu. Meskipun dalam area-area tertentu, titik-titik tertentu ketika kita mengalami stuck dalam hubungan, orang yang dominan harus yang ngambil langkah utama karena dia dominan. Jangan harap orang yang pasif, apalagi yang introvert, yang tertutup, yang diam, jangan harap lalu pasangannya ngomong gini, enggak, aku pokoknya nunggu dia dulu yang gerak, nunggu dia dulu yang mulai. Harus ngerti sendiri dia, bahasanya kan gitu. Ya, apalagi kalau sudah lagi cekcok gitu, terus kamu masa enggak tahu? Terus kita tanya, apa? Harus ngerti sendiri. Wah, kadang-kadang pasangan kita berharap kita jadi dukun, saudara. Suruh ngeramas, sebentar ya, saya mau lihat kuku saya dulu ya. Oh iya, saya salah ini, saya salah dalam area ini, maaf ya gitu. Enggak bisa gitu. Makanya yang dominan ambil langkah dulu gitu. Kalau perlu minta maaf dulu. Dalam hubungan dengan sesama juga sama. Kalau saudara lagi konflik gesekan dengan teman saudara yang lebih pasif dengan saudara yang merasa saudara yang diingatkan oleh Tuhan, saudara yang perlu melangkah duluan, ambil langkah dulu, berdamai gitu. Lalu dengan cara itu kita mulai ngerti, oh gini ya, oh begitu ya. Nah, tapi jangan lupa semua perbedaan itu tidak boleh menggagalkan, tidak boleh mengalahkan kesehatian kita. Amin, saudara. Dalam berkomunitas CG juga sama. Kita harus sehati apa tujuan CG ada di gereja ini. Untuk setiap jemaat bisa bertumbuh. Karena CG adalah wadah penggembalaan di gereja Mawar Sharon. Tidak cukup hanya dari khotbah hari Minggu. Penggembalaan itu terjadi di CG. Justru kehidupan yang real itu ada di dalam CG. Ya, hari Minggu cuma ketemu 1 kali setelah 7 hari. Nanti berselang lagi 7-6 hari lagi kemudian baru ketemu lagi. Tapi di dalam CG, di keseharian saudara bisa saling ngomong, bisa saling kasih info, bisa saling minta doa dan lain sebagainya. Kehidupan yang sesungguhnya terjadi di sana. Gitu. Makanya di dalam CG harus tahu, kita harus sehati. Arahnya apa? Setiap orang harus bertumbuh. Nah, ketika kita tahu itu, maka kalau terjadi gesekan, konflik dan lain sebagainya, itu tidak boleh mengalahkan kesehatian kita. Ya kan, ada banyak peristiwa yang terjadi marah gitu ya, tengkar atau apa gitu. Yang satunya panas, lalu kemudian bahasa Ibrani-nya gondok, saudara. Ya. Nah, yang sadar ingatkan gitu. Hei, kita ini bercegil loh. Kita ini ada di dalam komunitas rohani untuk saling mendukung, saling mendoakan, saling mensupport. Diingatkan gitu ya, dengan bahasa yang dia bisa paham, bukan dengan bahasa yang dia merasa dia dihakimi, dipojokkan dan lain sebagainya. Perlu bersehati. Amin. Filipi 2 juga mengajar kepada kita sehati sepikirlah gitu. Sehati sepikirlah untuk mencapai tujuan yang sama. Amin, saudara. Nah, yang ketiga, firman Tuhan tadi bicara soal gini. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan tulus hati. Ini bicara tentang apa sih? Sharing kehidupan. Enggak ngomong tentang benar-benar saudara harus memecahkan roti, harus melakukan ini itu. Lalu kalau saudara baca semua itu tentang gereja mula-mula itu, nah banyak orang itu menyoroti kalimat yang begini. Apa yang menjadi milik mereka menjadi milik bersama. Wah, ini ya semua orang langsung jadi gini. Wah, ya suka saya Pak, gitu. Milik bersama Pak, gitu. Bukan soal itunya, tapi tentang sharing. Bagaimana saudara mau berbagi karena di sini saling. Kuncinya saling, saudara. Saling. Amin. Sharing itu tidak boleh berangkat atau muncul dari keadaan hati di mana saudara masih merasa begini. Wah, kalau saya lakukan ini nanti untungku apa? Nah, kalau saudara berpikir untungku apa, saudara masih di tahap ini ya mestinya. Untungku apa? Atau malah begini, wah nanti kalau saya lakukan ini enak dong. Dia yang untung, saya nggak dapat apa-apa. Saudara merasa nggak dirugikan tapi saudara merasa nggak dapat apa-apa. Nah itu kan bahasa-bahasa kita seringkali. Di dalam komunitas kalau saudara siap masuk dalam sebuah komunitas dan mau nggak mau,
Semua manusia akan masuk dalam sebuah komunitas, apapun komunitasnya. Pertama dia lahir, dia akan ada di dalam komunitas keluarga, pasti. Lalu kemudian kalau dia beranjak sekolah, dia ada dalam komunitas sekolah, teman-teman sekolah. Gak ada manusia yang bisa menghindari yang namanya komunitas. Nah kalau gak bisa dihindari, maka saudara yang perlu menyiapkan diri. Gitu. Karena di dalam komunitas harus ada yang namanya sharing kehidupan, saling berbagi. Makanya gak heran kita akan melihat teman-teman kita yang orangnya tipenya egois, mungkin dia bisa mandiri, berjalan dalam kehidupannya, mengatasi segala sesuatunya sendiri, tapi kita bisa merasakan bahwa orang ini gak pernah berbagi sama sekali. Gitu. Tapi kalau terima sesuatu dari orang lain, mau saudara. Gak pernah berbagi sesuatu dalam hidupnya. Gitu. Maunya masuk terus. Nah hari ini saudara bisa mulai mengklasifikasikan beberapa cerita-cerita yang saya sampaikan kira-kira sedang masuk dalam kategori yang hanya bergantung, atau orang itu mandiri, atau memang sudah saling. Nah saya sungguh rindu supaya setiap saudara dan saya, termasuk saya juga, karena firman Tuhan itu kan untuk semua orang, termasuk untuk saya. Itu kita dewasa di dalam yang namanya berkomunitas. Kalau saudara datang di sebuah komunitas, saudara punya agenda pribadi, saudara akan berurusan dengan Tuhan yang menciptakan manusia. Dengan Tuhan yang punya kerinduan bahwa setiap manusia itu akan berkomunitas. Saudara jangan punya agenda-agenda negatif ketika saudara berkomunitas. Nah, oleh sebab itu kata kunci di dalam kategori yang ketiga ini selain saling adalah di sini mau. Katakan mau. Karena kalau nggak mau nggak bisa saudara. Semua bergantung dari saudara apakah saudara dan saya mau. Ya, berjalan seperti apa yang Tuhan rancang atas kehidupan manusia bahwa bahwa manusia tidak baik seorang diri. Bahwa manusia memang hidupnya adalah makhluk sosial, gak bisa sendiri. Saudara kalau sadar akan hal ini dan saudara merasa bahwa, loh Pak seringkali kalau saya ada di dalam komunitas saya yang dirugikan. Saya yang terus jadi orang yang terus harus nolong dia terus, harus ngasih masuk. Sedangkan saya siapa gitu ya. Nah kalau saudara berada di dalam situasi yang berkata begitu, saudara perlu kembali ke poin yang pertama, bertekun. Apa salahnya kalau memang saudara ada di dalam komunitas itu dan saudara berfungsi sebagai orang yang menjadi berkat bagi banyak orang. Menjadi berkat tidak selalu bicara tentang masalah keuangan saudara. Saudara bisa menjadi berkat bagi orang itu mengenai nasihat-nasihat yang saudara berikan. Mengenai tuntunan, bimbingan dan banyak hal. Makanya kata kunci di situ adalah mau. Kalau saudara dan saya nggak mau, wah sudah lupakan ini semua. Percuma. Kita mengenal fase-fase kehidupan ini menjadi percuma karena sudah nggak mau. Paling-paling saudara akan jatuh kepada ekstrim yang hanya bergantung atau yang memang pokoknya mandiri. Pokoknya aku mandiri, aku ngurus diriku sendiri, beres. Aku nggak ngerepoti orang, tapi aku juga nggak mau direpoti oleh orang. Nah, saudara akan kejebak di antara dua ini. Nah, saya kasih judul khotbah saya hari ini itu adalah Power in the Community. Saudara tahukah bahwa kenapa Tuhan ingin supaya setiap saudara dan saya ada di dalam sebuah komunitas yang saling itu tadi. Dan kenapa Tuhan mau supaya setiap saudara dan saya juga mau ada di dalam situasi komunitas itu, yang saling itu. Karena ada kuasa di dalam komunitas. Yang percaya katakan amin. Ada kuasa. Di dalam Lukas 5 ayat 17-20, saya mau ceritakan kepada saudara sebuah peristiwa yang kita tahu cerita ini, tapi mari kita lihat. Lukas 5, 17-20. Ya. Pada suatu hari ketika Yesus mengajar, ada beberapa orang Farisi dan ahli Taurat duduk mendengarkannya. Mereka datang dari semua desa di Galilea dan Yudea dan dari Yerusalem. Artinya banyak orang datang ke sana dari berbagai macam latar belakang. Kuasa Tuhan menyertai dia, menyertai Tuhan Yesus maksudnya. Sehingga ia dapat menyembuhkan orang sakit. Lalu datanglah beberapa orang, katakan beberapa. Bukan satu orang loh ya, datanglah beberapa orang. Mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidur. Jadi beberapa orang ngusung satu orang saja di tempat tidur. Ya, yang lumpuh. Mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkannya di hadapan Yesus. Ayat 19, karena mereka tidak dapat membawanya masuk berhubung dengan banyaknya orang di situ, naiklah mereka ke atap rumah, lalu membongkar atap itu dan menurunkan orang itu dengan tempat tidurnya ke tengah-tengah orang banyak tepat di depan Yesus. Ketika Yesus melihat iman mereka, katakan mereka,
Berkatalah ia, hai saudara, dosa-dosamu sudah diampuni. Dengan singkat, orang ini yang lumpuh tadi itu disembuhkan oleh Tuhan. Ya, kuasa Tuhan mengalir dan terjadi kesembuhan atas orang lumpuh ini, dia berjalan. Saudara, saya mau saudara memperhatikan jelas kisah tentang cerita si lumpuh ini bersama dengan teman-temannya. Di dalam kitab yang lain kita baca di Lukas, tapi di kitab yang lain dijelaskan ada 4 orang yang mengusung satu orang yang lumpuh ini. Saudara perhatikan, kenapa bela-bela nih 4 orang ini susah-susah. Bayangkan saudara ya, ada sebuah tempat KKR penuh orangnya padat. Saudara harus bawa orang lumpuh yang gak punya hubungan saudara, gak punya hubungan darah dengan saudara. Gak ada kaitan apa-apa. Saudara harus susah-susah gotong orang itu. Dan di konteks zaman itu saudara gak ada ambulan saudara. Mau telepon saya apa ambulannya? Gak ada loh saudara. Dia bahasa Alkitab mengusung orang itu dengan jelas. Diusung. Dibawa ke situasi yang ramai, yang penuh sesak dengan orang. Sampai mereka akhirnya gagal, gak bisa nerobos. Betul kan? Ceritanya kan gitu kan? Kalau mereka berhasil gak perlu naik atap rumah saudara. Bayangkan, kok mau belan-belani? Gitu. Hanya karena satu teman mereka yang lumpuh. Bayangkan kalau dalam komunitas mereka katakan berlima itu aja. 1 yang lumpuh, 4 yang ngangkat. Berlima katakan ya. Anggaplah 5 orang saja yang berkomunitas. Seandainya mereka merasa gini, teman satu ini kok ngerepoti orang sih, dia lo lumpuh. Mungkin ya bisa jadi yang lumpuh itu mendengar Yesus lalu dia minta ke sana. Minta tolong supaya teman-temannya yang angkut, bisa juga. Tapi Alkitab gak jelaskan soal itu. Atau mungkin bisa jadi yang lumpuh gak punya keinginan, yang 4 temannya yang malah punya keinginan. Hei, kamu tahu gak ada Yesus loh, yang disertai oleh kuasa Allah. Kamu mau gak ke sana? Nanti kita yang bawa, kita yang angkat kamu supaya kamu sembuh. Bisa jadi teman-temannya yang punya ide gitu ya. Nah, tapi saudara perhatikan bahwa betapa mereka itu bertekun di dalam hubungan mereka. Di dalam komunitasnya itu. Kalau enggak, sudah ditinggal satu teman yang lumpuh itu. Kalau mereka kepingin datang ketemu Yesus, mau lihat KKR-nya Yesus, daripada susah-susah gotong orang lumpuh, lebih baik datang sendiri. Bisa lihat gambaran ini saudara? Waktu mereka gotong bawa orang lumpuh itu, dalam kerumunan orang yang padat dan banyak itu, mereka gak berhasil masuk kan? Perhatikan bahwa mereka itu gak berhenti tengah jalan. Jelas-jelas 4 orang yang ngusung ini sehati, pokoknya goalnya adalah, targetnya adalah yang mau kita capai. Teman kita satu yang lumpuh ini harus diletakkan tepat di depannya Yesus. Supaya Yesus sembuhkan dia. Itu misinya mereka. Mereka sehati. Makanya ketika mungkin dari salah satu orang dari 4 itu punya ide, gini aja, kita gak bisa lewat kan, naik atap. Makanya ketika salah satu punya ide naik atap, yang lain gak ngomong gini, wah kamu nih aneh-aneh, naik atap. Nah saudara, rumah orang Yahudi itu gak kayak rumah orang Indonesia gini yang pakai genteng loh saudara. Bukan gentengnya bisa dilepasi satu-satu, terus kelihatan kayu-kayunya, terus dibongkar sedikit lalu kita turun karena plafon ini lebih gampang dibongkar. Coba nanti saudara pulang rumah dan coba searching bentuk model rumah orang Yahudi saudara. Enggak mudah. Bayangkan kalau mereka tuh enggak sehati dengan tujuannya membawa temannya tepat ditaruh di depan Yesus. Pasti yang lain keberatan. Enggak. Wah kamu punya ide gila ini. Nah, kan gitu. Tapi perhatikan bahwa mereka mengerjakan itu, mereka sehati. Bawa temannya yang lumpuh naik ke atap. Naiknya dulu susah saudara. Kita baca Alkitabnya ini mudah. Saudara perhatikan kejadian sungguhnya. Susah. 4 orang gotong 1 orang lumpuh naik ke atap rumah. Itu kalau salah satu miring, wah ya horor saudara. Bukan hanya yang ngangkat yang susah, yang diangkat ini enggak bisa gerak lumpuh. Miring. Loh goleng. Nah, kan gitu saudara. Kurang tinggi kan gitu. Ada kondisi di mana ketika kakinya udah naik, kepalanya masih di bawah ini. Yang lumpuh ini juga ketar-ketir. Yang lumpuh ini juga, nah kalau dia juga nggak sehati dengan yang ngangkat, dia bisa ngomong gini, batal, sudah batal, bijim. Bijim itu mainan apa saudara ya? Masih ada kalimat bijim. Nggak jadi gitu. Daripada aku belum tentu sembuh, geger otak aku. Itu enggak mudah naik loh saudara, naik atap loh. Coba bayangkan, pikirkan, naik loh. Kalau mereka enggak sehati sepakat sama yang lumpuh ini, yang lumpuh bisa marah-marah ngomel-ngomel, kamu ini mau nyembuhkan aku atau mau mematikan aku gitu saudara. Ini naik ke atasnya rumah loh ini. Gitu. Perhatikan saudara, tapi mereka bersehati. Dan kata kuncinya lagi gini loh, mereka tuh jelas tahu kalau Yesus datang dikerumuni banyak orang. Tahu jelas.
Nggak mudah ketemu dengan Yesus. Nggak mudah terobos kerumunan orang. Kalau soal naik di atap rumah memang itu bisa jadi ide mendadaknya mereka. Tapi mereka sudah tahu jelas kalau mau bawa satu temannya yang lumpuh ini ketemu Yesus nggak mudah. Tapi kata kuncinya gini, mereka itu mau, saudara. Mau. Makanya ayat yang ke-19 Tuhan Yesus ketika setelah dibongkar lalu mereka berhasil nurunkan. Saya juga nggak kepikir waktu cara nurunkannya piye gitu ya. Sudah di atas gini loh, coba bayangkan saudara, di atas. Masa mereka tuh ya siap berangkat tuh sudah bawa tangga, bawa tali. Masa siap gitu saudara? Nggak tentu siap saudara. Nurunkannya lo gimana gitu. Apa cuma dibawa 4 ujung terus lurus ya, depan Yesus ya, pas ya, pas. Lepas ya barengan ya, 3, 2, 1. Ya gitu. Terus tempat tidurnya turun buk gitu. Nah makanya Yesus ngomong gini. Ketika Yesus melihat iman mereka. Ini Alkitab gak pernah salah. Dan kita percaya yang namanya Alkitab itu firman Tuhan. Gak pernah salah. Bukan iman yang lumpuh ternyata. Yesus ngomong begini. Alkitab ngomong begini. Karena Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia. Yesus tahu jelas di dalam sebuah pertemanan mereka, dalam komunitas ini ada sesuatu yang menarik perhatian dan hati Yesus. Di mana mereka sehati, sepikir, mereka bertekun dalam pertemanan mereka. Di mana mereka tuh mau susah payah. Mau. Makanya Yesus merasa gini, wah yang ini, yang kayak begini-begini ini langka di muka bumi. Langka. Makanya Yesus ngomong gini, karena Yesus melihat iman mereka, Yesus ngomong gini, dosamu sudah diampuni, maka mereka sembuh. Saudara, orang Kristen itu langka dunia ini, di muka bumi ini. Orang yang hidupnya betul-betul percaya sama Tuhan, tulus hatinya, murni, sungguh-sungguh percaya sama Tuhan, itu langka, gak banyak saudara. Gak banyak. Kalau secara jumlah agama Kristen mungkin banyak, kalau satu dunia ini dikumpulkan. Tapi yang hatinya itu Kristus, gak banyak. Apalagi yang melakukan hidupnya berjalan sesuai dengan prinsip kebenaran, value, seperti yang Kristus ajarkan gak banyak. Pertanyaan pagi hari ini, maukah saudara dan saya jadi orang-orang yang langka itu? Oh berarti mau jadi makhluk langka berarti saudara. Dan berita gembiranya begini, kalau saudara mau ambil yang bagian itu, kuasa Tuhan menyertai hidup saudara dan menyertai hidup saya. Amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita.